Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ustazah Is dalam pelajaran PKN. Alhamdulillah ya, kita bisa berjumpa lagi, belajar bersama. Walau hanya secara daring ya teman-teman. Oke, baik teman-teman, mengulang pelajaran yang lalu. Ayo, ini gambar apa? Iya, benar. Ini adalah lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Pada pekan lalu, teman-teman sudah belajar ya, berapa jumlah bulu yang ada di leher, yang ada di sayap, kemudian di pangkal ekor, dan bulu-bulu yang ada di ekor ya, teman-teman. Insya Allah teman-teman masih ingat ya. Nah, teman-teman, sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahilah ilmu dan kecerdasanku. Baik teman-teman, soleh dan soleha. Nah, kita lihat ya, di bawah kaki burung Garuda ini mencengkeram pita putih yang bertuliskan apa yo? Iya, benar. Tulisannya Bhinneka Tunggal Ika. Artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Wah, hebat teman-teman sudah tahu. Nah, ini juga pelajaran pekan lalu ya, kita masih ingat tentang lagu Garuda Pancasila. Insya Allah teman-teman masih ingat ya. Ayo kita nasibkan lagi. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Wah, hebat ya teman-teman masih ingat. Nah, kemudian teman-teman selanjutnya adalah kita lihat ya, masih mengulang pelajaran yang pekan lalu ya. Nah, ini ya jumlah bulu pada burung Garuda atau Garuda Pancasila melambangkan hari kemerdekaan Indonesia, yaitu 45 helai di leher. Ingat ya, 45 di leher. Nah, kemudian ada di sayapnya ada 17 helai. Di pangkal ekornya ada 19 helai. Dan di ekor ada 8 helai. Ini 8 ya. 17 menandakan tanggal 17, 8 menandakan bulan Agustus, dan 19 menandakan tahun 1900. Kemudian 45 menandakan 45 tahun 45 ya. Jadi kemerdekaan Indonesia adalah 17 Agustus 1945. Ayo, berarti ada di bulan ini ya, bulan Agustus ya. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Iya, kita harus bergembira karena di bulan Agustus ini ada perayaan 17 Agustus ya teman-teman, Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, kita ulang yuk Pancasila ya. Teman-teman pasti ingat ya, silanya ada 5 atau Pancasila adalah 5 dasar. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, teman-teman. Nanti teman-teman silahkan hafal ya. Nanti juga kita akan belajar satu persatu dari sila ini ya. Nah, untuk hari ini kita belajar hanya 2 sila saja ya teman-teman, yaitu ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Teman-teman bisa lihat sila pertama lambangnya atau simbolnya apa, yaitu apa teman-teman? Bintang ya. Kuning keemasan. Nah, kalau misalkan yang sila kedua lambangnya adalah rantai emas ya. Nah, nanti kita akan belajar sila pertama dan sila kedua ya, teman-teman. Oke, nah sekarang kita akan belajar tentang Pancasila. Kalau pekan lalu kita belajar tentang Garuda Pancasila. Nah, sekarang kita belajar tentang Pancasila ya, teman-teman. Pancasila adalah dasar negara Indonesia ya, menjadi landasan dasar ya dalam tingkah laku ya. Itu adalah Pancasila. Kata Pancasila berasal dari kata Sanskerta ya. Bahasa Sanskerta ini ada di India ya. Panca artinya 5. Bahasa kuno teman-teman ya, India kuno itu adalah Sanskerta. Panca artinya 5, sila dasar atau sendi. Jadi Pancasila artinya 5 dasar atau 5 sendi atau 5 peraturan yang dijadikan pedoman bangsa Indonesia. Baik teman-teman, insya Allah mengerti ya. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Kalau Ustazah tanya, apa dasar negara Indonesia? Ayo teman-teman jawab apa? Benar, Pancasila. Kalau ditanya, apa lambang negara Indonesia? Ayo siapa yang tahu? Wah, hebat. Benar ya. Garuda Pancasila. Awas jangan terbalik ya. Kalau Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia, kalau Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Insya Allah Pak teman-teman bisa mengerti ya. Nah, sekarang kita belajar sila ke-1 berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Coba ulang lagi. Ketuhanan yang Maha Esa. Ingat tulisannya. Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, simbolnya adalah bintang berwarna kuning keemasan. Bintang menyimbolkan sebuah cahaya. Ya, cahaya yang memancarkan kehidupan kita, yang menerangi kita. Siapa yang memberikan cahaya kepada kita? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Ya, teman-teman. Nah, maka kita simbolkan ya sila pertama itu dengan bintang berwarna kuning keemasan. Bintang adalah simbol sebuah cahaya. Cahaya itu berasal dari siapa? Ya Allah ya. Allah lah yang memberikan cahaya kepada kita, yang menerangi hidup kita ya. Di alam yang penuh gelap gulita, teman-teman ya. Nah, Allah memberikan cahaya. Coba bagaimana kalau Allah tidak memberikan cahaya? Wah, pasti gelap, teman-teman ya. Nah, kemudian yang kedua, yang ketiga, perilaku yang sesuai dengan sila pertama adalah apa yuk? Teman-teman, baik ya, di antaranya adalah beriman kepada Allah. Teman-teman beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, pasti ya. Nah, kalau teman-teman sudah beriman kepada Allah, berarti teman-teman sudah mengamalkan sila pertama. Yang kedua, bertakwa. Bertakwa itu takut kepada Allah atau menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Menjalankan perintah Allah itu contohnya apa? Seperti sholat, berzakat, berpuasa, berhaji, dan lain-lain. Dan juga bersyukur atas nikmat Allah adalah tanda teman-teman sudah melaksanakan sila pertama.
juga menghormati agama lain. Teman-teman, hormat kepada agama lain itu juga teman-teman sudah melaksanakan sila pertama. Ingat ya, jadi kalau apa perilaku yang sesuai dengan sila pertama ya, yaitu apa teman-teman? Contohnya sholat boleh, berzakat boleh, bersyukur juga boleh, beriman kepada Allah juga boleh ya. Terserah teman-teman ya. Jadi, Ustazah ulang, perilaku yang sesuai dengan sila pertama adalah beriman kepada Allah, bertakwa, menjalankan perintah Allah seperti sholat, berzakat, berpuasa, berhaji, dan lain-lain. Juga bersyukur atas nikmat Allah, menghormati agama lain. Nah, selanjutnya bagaimana bunyi sila kedua? Ayo kita baca yuk. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Coba baca sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol sila kedua adalah rantai emas yang mata rantainya berbentuk segi empat dan lingkaran. Artinya adalah manusia Indonesia saling berhubungan atau berkaitan tidak terpisahkan. Segi empat menandakan pria, lingkaran menandakan perempuan. Jadi teman-teman lihat rantai yang ada pada lambang simbol sila kedua adalah ada berbentuk segi empat dan berbentuk lingkaran. Nah, tandanya adalah bangsa Indonesia yang terdiri dari laki-laki dan perempuan adalah saling berhubungan atau berkaitan tidak terpisahkan ya teman-teman. Kemudian juga bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku juga harus saling berhubungan ya, tidak boleh saling menghina ya teman-teman. Kita harus menghormati suku lain juga. Kita juga menghormati baik laki-laki maupun perempuan ya teman-teman, tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Nah, contoh perilaku yang sesuai dengan sila kedua adalah tolong menolong. Kesamaan derajat, semua sama, baik kaya, miskin, laki-laki dan perempuan itu sama derajatnya teman-teman ya. Saling membantu ya sesama teman, membantu teman, ada yang tidak membawa makanan kita beri ya, ada yang jatuh kita tolong ya teman-teman. Kemudian mencintai satu sama lain, kita harus saling sayang ya kepada sesama teman, juga hormat menghormati ya. Kita harus menghormati teman, baik yang sesama agama ataupun yang berbeda agama ya, tidak boleh saling mengejek teman-teman. Nah, teman-teman, insya Allah ya, teman-teman bisa paham. Contoh perilaku yang sesuai dengan sila kedua adalah tolong menolong, kesamaan derajat, saling membantu, mencintai satu sama lain, hormat menghormati. Nah, Ustazah ceritakan ya, kalau ada teman-teman lihat ya, temannya jatuh, apa yang teman-teman lakukan? Ya benar, teman-teman harus menolong. Nah, sikap teman-teman menolong teman yang jatuh itu berarti sesuai dengan sila keberapa? Ayo. Ya benar, sila kedua. Contoh lagi ya teman. Andi anak yang soleh. Setiap waktu sholat, Andi pergi sholat atau pergi ke masjid untuk sholat. Nah, berarti Andi sudah melaksanakan sila keberapa? Ya benar, ke-1. Ya, sholat itu adalah contoh dari sikap atau perilaku yang sesuai dengan sila ke-1 atau sila pertama. Nah, coba nanti teman-teman beri contoh yang lain ya, yang sesuai dengan perilaku sila pertama dan sila kedua ya teman-teman, insya Allah. Oke, selesai mata pelajaran PKN pada pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa jaga kesehatan selalu ya teman-teman. Dan teman-teman harus ceria dan semangat selalu. Baik, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan.